Hai Scorpio, selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang kenapa dia berubah atau mungkin dia menghilang dari pandangan kamu ya. Kita akan cek energinya ya untuk dia yang kamu fokuskan saat ini ya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik, Scorpio, saya mulai, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Scorpio, kenapa dia berubah ya? Atau kenapa dia menghilang? Atau mungkin dia saat ini sedang ghostingin kamu ya? Kenapa? Apa alasannya? Apakah bosen sama kamu? Apakah ada yang lain? Atau apakah apa gitu ya? Kita akan cek energinya bareng-bareng dia yang kamu fokuskan saat ini. Ada King of Swords ya. Ada Four of Cups. Ada The Wheel. Seven of Cups ya. Eight of Pentacle. Five of Cups. Ada Judgment. Ada Temperance ya. Ada Three of Swords. Ada energi ya dari Aquarius, Libra, Gemini ya. Ada Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Yang kencang Aquarius, Pisces, ada Virgo ya, Aries, Sagittarius, Aquarius, Gemini juga kencang ya. Kita mulai bahas. Scorpio. Mungkin di sini banyak hal yang ingin kamu wujudkan ya. Bisa bahagia dengan pasangan kamu yang mencintaimu dengan sepenuh hati. Tapi di sini berbeda dengan dia. Ternyata menurut kamu di sini dia berubah gitu. Dan menurutmu juga kayak sebenarnya apa sih yang membuat dia berubah gitu. Dan kamu di sini juga kayak bertanya-tanya sendiri ya dalam hati kamu bahwa apakah aku salah atau dia tersinggung dengan ucapanku, apakah dia mungkin ada yang lain ya. Dan apa yang dia sembunyikan gitu. Kayak banyak pertanyaan yang memuncak yang ingin kamu pertanyakan, tapi kamu kayak masih takut gitu ya, kayak ragu untuk bertanya karena kamu tuh kayak takut dia malah justru apa ya, berpikir bahwa kamu ini menuduh dia gitu ya. Dan kamu kayak bingung apa yang harus kamu lakukan, sedangkan perubahan itu sangat nyata gitu menurutmu ya. Dan di sini kadang kamu juga berpikir ya pasti dia itu bukan hanya kayak berubah karena dia nyembunyiin sesuatu, tapi pasti dia lagi dekat dengan seseorang gitu ya, sehingga membuat dia berubah, membuat dia apa ya, nggak perhatian lagi sama kamu gitu. Itu yang mungkin menjadi feeling kamu ya, firasat kamu. Dan di sini apakah memang betul ya sebenarnya kalau dibilang dia selingkuh nggak ya? Kenapa dia berubah? Apakah dia selingkuh gitu? Sebenarnya kalau dibilang selingkuh ya belum pasti gitu, karena di sini tuh belum ada komitmen gitu di antara dia dan orang yang terdekat dengan dia sekarang. Tapi kalau dibilang dekat dengan seseorang, iya gitu. Dia lagi dekat dengan seseorang ya. Kayak sebatas, maksudnya kayak ya seperti TTM gitu, teman tapi mesra gitu ya. Karena mungkin bisa jadi ya dia memang sedang kayak berpindah ke lain hati gitu. Tapi dia masih ragu untuk ungkapinnya karena mungkin masih ada kamu gitu yang menurut dia ya menghalangi perasaan dia gitu. Bisa jadi seperti itu karena di sini memang ada pihak lain yang menjadi penyebab ya di antara perubahan dia gitu, di antara hubungan kalian. Tapi mungkin masih sebatas TTM gitu ya, karena belum ada komitmen yang jelas gitu. Dan di sini ya kamu juga harus bisa lebih menyadari juga bahwa memang ya setiap orang itu pasti ya punya kesalahan ya. Ya tinggal kamunya di sini. Ya tinggal kamunya di sini. Apakah memang kamu bisa menerima kesalahan tersebut ya? Karena mungkin suatu saat nanti dia minta maaf ya, berubah, pengen berubah gitu. Ya tergantung kamu sebenarnya. Tapi di sini berpotensi di mana ya
semua itu tidak akan dia lakukan. Dalam artian ya kamu memang berharap dia berubah, tapi sepertinya perubahan itu akan terjadi ketika dia menyadari bahwa dia salah. Dalam artian ya dia akan mendapatkan karma di situ ya, karena terlihat ada karmic relationship ya, karma yang berbicara ya. Mungkin nanti suatu saat maksudnya pada akhirnya nanti ya, suatu saat nanti dia akan sadar ketika dia dilukai oleh orang yang mungkin dia kejar, orang yang dia cintai gitu, dan dia baru akan menyadari bahwa dia itu ya ternyata salah sama kamu ya, misalkan menduakan kamu gitu. Jadi di sini untuk masa yang akan datang ya, dia akan mencoba meminta kesempatan lagi ke kamu ya. Tapi kalau itu terjadi ya betul-betul dia udah ngedapat karmanya gitu. Kalau saat itu dia belum mendapat karmanya ya, dia nggak akan melakukan hal itu gitu loh ya. Mungkin ini terkesan tidak adil buat kamu karena selama ini kamu memberi cinta yang tulus untuk dia, tapi balasannya apa gitu. Tapi di sini bukan berarti kamu juga nggak punya kebahagiaan ya. Kamu di sini berhak bahagia ya, dengan mungkin ya kalau dia menghilang dari kamu ya biarkan saja, berarti dia bukan jodoh kamu. Jadi di sini ya ada kesempatan bagi kamu untuk mungkin memilih yang lain yang lebih baik. Harusnya kamu bersyukur ya, bersyukur dipisahkan dengan dia yang dia sebenarnya orangnya mungkin ya mungkin gak cukup dengan satu cinta gitu, suka selingkuh gitu. Jadi di sini ya kamu harus bersyukur aja ya, bahwa kamu dipisahkan dengan orang tersebut gitu, karena mungkin memang dia nggak baik untuk kamu ya. Sarannya dari saya untuk kalian ya, para Scorpio yang resonate dengan pembacaan ini ya, ikuti intuisimu ya, ikuti kata hatimu, lakukan apa yang menurut kamu baik ya. Kalaupun menurutmu hal ini sangat menyulitkan kamu ya untuk kedepannya, menyudutkan kamu untuk berbuat baik ke depannya atau melakukan tindakan ke depannya, ya kamu juga harus bisa membagi. Dalam artian ya kalau kamu merasa terbebani ya coba refreshing, cobalah healing gitu, cobalah kayak ngasih kesempatan ke orang lain masuk ke dalam hidupmu meskipun sebagai teman, supaya ya hidupmu nggak kesepian gitu ya. Dan di sini harus kamu perbaiki juga sikap kamu, tindakan kamu, follow kamu, perbaiki diri ya. Itu yang harus kamu lakukan. Yang penting kamu lakukan itu adalah mencintai dirimu sendiri gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.